Tuan Jin memang bisa menggunakan tenaga dalamnya untuk menekan racun itu. Namun apabila tenaga dalamnya telah habis, maka Tuan Jin akan tewas. Di sana Tuan Jin lalu menceritakan sesuatu hal, kalau di saat dulu ia berperang melawan negara Qin. Anak istrinya ia tinggalkan di sebuah tempat karena dirinya hendak berperang. Namun setelah selesai berperang, ia sudah tidak melihat anak dan istrinya lagi. Mulai dari situlah ia sangat frustasi dan mengira anak dan istrinya telah tiada. Karena tidak memiliki arah tujuan hidup, ia pun masuk ke dalam klan Mohis dan mengabdi di klan tersebut hingga dirinya menjadi seorang pemimpin. Setelah itu, ia pun kembali ke rumahnya dan melihat rumahnya sudah hangus terbakar. Ia juga melihat kotak perhiasan milik istrinya. Kesedihannya bertambah di saat ia melihat kuburan anak dan istrinya di sana. Ia yang tak terima lalu menggali kuburan tersebut agar bisa melihat untuk yang terakhir kalinya. Namun siapa sangka kuburan itu ternyata palsu dan tidak ada mayat di dalamnya. Sontak hal tersebut membuatnya yakin istri dan anaknya belumlah mati. Ia pun kembali ke klan Mohis untuk mempersiapkan barang-barangnya untuk mencari keberadaan sanak keluarganya. Rong-er lalu menghalangi jalan Tuan Jin sambil berkata kalau ia mendapatkan informasi kalau selama ini istri Tuan Jin dibawa oleh Si Ming untuk bergabung dengan klan Si. Istrinya ini kita panggil saja Melati. Melati mau mengikuti perkataan Si Ming karena anaknya diancam akan dibunuh. Untung saja di kala itu, Rong-er berhasil menyelamatkan anak Melati, dan Melati menyuruhnya untuk segera pergi dari tempat tersebut. Kembali ke masa sekarang, Nona Goyu yang selama ini kita lihat merupakan anak dari Tuan Jin. Namun sampai saat ini, Tuan Jin masih belum mengatakan semua kebenaran itu kepada Goyu. Rong-er mencoba membujuknya agar mengatakan yang sejujurnya kepada Goyu. Namun tetap saja Tuan Jin menolak. Entah apa alasan Tuan Jin melakukan hal itu, namun ia berkata semua yang dilakukannya adalah yang terbaik untuk Goyu. Mendengarkan hal itu, Rong-er juga tak bisa berbuat apa-apa. Dari kejauhan, ternyata Tian sedari tadi sudah menguping pembicaraan mereka. Ia pun akhirnya mengetahui kalau Goyu anaknya Tuan Jin. Secara diam-diam, Tian menceritakan semua kebenaran itu kepada Goyu. Tentu saja Goyu menjadi sangat terkejut. Rasa sedih, bahagia, dan kesal bercampur menjadi satu. Namun saat ini, ia ingin mendengarkan langsung dari mulut Tuan Jin yang mengakuinya sebagai anak. Setelah itu ia pun pergi dari sana untuk menenangkan diri. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Mereka semua pun mulai meninggalkan rumah tersebut dan pergi ke kota mekanisme. Perjalanan yang mereka tempuh lumayan jauh, karena kota tersebut terletak di balik gunung air terjun. Setelah berhasil tiba di pintu masuk, mereka disambut dengan sebuah alat mekanisme yang bergerak sendiri dan membentuk sebuah jembatan. Alat itu tercipta karena kecerdasan dari Guru Bai yang sangat mencintai mesin. Belum sampai di situ, mereka semua lagi-lagi terpukau karena mereka disambut dengan sebuah lift yang dapat mengangkut mereka semua untuk naik ke atas. Dan lagi-lagi itu semuanya hasil jerih payah dari Guru Ban. Semua orang pun memujinya. Guru Ban tersipu malu akibat dipuji oleh mereka semua.
Dan lagi-lagi, untuk bisa benar-benar masuk ke dalam kota mekanisme, mereka harus melewati sebuah ruangan. Tuan Jin berkata mereka semua harus mengikuti setiap pijakannya, karena di bawah tanah itu terdapat jebakan. Namun justru Tian main asal jalan saja, yang membuat jebakan itu langsung aktif dan menyerangnya. Genie dengan sigap langsung membantunya di sana. Karena hal itu, ia pun dimarahi oleh semua orang, terutama Rong-er. Tak lama kemudian, pasukan yang berjaga di kota mekanisme datang ke sana dan bertanya kenapa bisa jebakan itu aktif. Tian, yang memang sedikit agak sensi, mengakui kalau itu ulahnya. Ia pun hendak dihajar. Genie langsung pasang badan untuk melindungi Tian, sedangkan Guru Ban melerai mereka sambil berkata kalau Tian adalah anak dari Jingke. Mendengarkan hal tersebut, pasukan itu pun tidak jadi menghajarnya. Pria penjaga kota mekanisme di sana bernama Cui. Cui sesaat berkata kalau Tian pemuda cupu dan beban, tidak sama seperti ayahnya yang merupakan pahlawan. Singkat cerita, Tian dikurung di dalam sebuah ruangan atas perintah dari Rong-er. Setiap harinya, makanan untuknya diantar, bahkan tubuhnya juga dibersihkan. Hal tersebut membuat Tian sedikit muak, karena hidupnya kini diatur oleh Rong-er dan seperti seorang tahanan. Karena setiap hari ia berada di ruangan tersebut dan tidak boleh keluar. Tak lama kemudian, Soyu datang menghampirinya. Ia yang merasa kasihan melihat Tian lalu membawanya keluar untuk jalan-jalan. Mereka berdua sekaligus Nona Goyu yang sedang jalan-jalan tak sengaja melihat sebuah pintu masuk yang sangat aneh. Awalnya, Tian tidak ingin masuk ke sana dan ingin kembali ke kamarnya saja. Namun Soyu melarangnya. Ia pun mencari sebuah tombol untuk membuka pintu tersebut. Setelah berhasil menemukannya, mereka bertiga mulai masuk ke dalam. Dan tiba-tiba, sangkar burung yang sangat besar langsung mengurung mereka bertiga. Guru Ban lalu datang ke sana dan memarahi mereka yang main asal masuk saja, karena ruangan itu sangatlah rahasia. Guru Ban menuduh semuanya ini pasti ulah dari Tian. Tian awalnya tidak mengaku, namun karena terus dituduh, ia pun menjadi kesal. Karena setiap suatu masalah, pasti ia menjadi orang yang tertuduh. Alhasil ia dikurung lagi ke dalam kamar, dan Guru Ban meminta Rong-er untuk lebih ketat lagi menjaga Tian. Singkatnya, semua orang dikumpulkan oleh Tuan Jin. Di sana Tuan Jin berkata kalau ia ingin mengadakan sebuah festival agar menjadi hiburan untuk semua orang. Mereka semua pun setuju dengan usulnya tersebut. Soyu lagi-lagi menghampiri Tian untuk memberitahukan kepadanya kalau sebentar lagi akan ada festival yang diadakan oleh Tuan Jin dan Tian tidak boleh melewatinya. Namun di sini ia yang sudah terlanjur kesal kepada Soyu akibat ulahnya kemarin yang membuatnya kini disalahkan. Soyu meminta maaf atas kejadian kemarin, namun Tian yang terlanjur kesal mengusirnya dari sana dan mengamuk. Rong-er bersama Genie yang datang ke sana lalu masuk ke dalam. Genie terpaksa membuatnya pingsan agar menjadi lebih tenang. Karena apabila tidak dilakukan, takutnya kekuatan milik Tian akan keluar dan tubuhnya akan terluka lagi, yang dimana hal tersebut sangat membahayakan nyawanya. Sesaat, Genie meminta Rong-er untuk tak usah memaksakan diri, karena bagaimanapun juga Tian bukanlah tanggung jawabnya. Perkataannya itu membuat Rong-er menjadi marah. Ia melakukan semuanya ini karena Tian anak dari Jingke, sahabatnya. Tidak hanya itu, gelar sebagai tabib profesional ia pertaruhkan saat ini.
Apabila ia tak bisa menyembuhkan Tian, hal tersebut membuat gelarnya sebagai tabib profesional menjadi tidak berguna, yang bisa membuat dirinya malu. Alhasil, Genny ia usir dari sana. Lalu keesokan harinya, festival itu pun diselenggarakan. Satu persatu dari mereka turun ke arena untuk berduel. Festival itu pun sangat meriah dan menyenangkan. Tian juga berada di sana sambil dijaga oleh Goyu. Di dalam hatinya, ia sangat ingin mengikuti festival itu. Namun apa daya, ia tak bisa melakukan apa-apa saat ini. Lalu tibalah saatnya Soyu melawan Cui. Duel di antara mereka yaitu mengangkat sebuah tungku besar. Cui yang memiliki badan besar dengan mudahnya mengangkat tungku tersebut. Namun siapa sangka Soyu ternyata juga mampu mengangkatnya. Bahkan ia terbangkan hanya menggunakan satu tangan. Semua orang pun menjadi sangat takjub melihat kekuatannya. Alhasil, duel itu pun imbang dan tidak ada yang menang. Sesaat, Genny menghampiri Tian dan membawanya ke suatu tempat. Tian sudah tahu semua kebenaran saat ini, namun ia pura-pura bertanya apa yang hendak dibicarakan oleh Genny. Namun sesaat, Genny sulit untuk berbicara dan ia pun sulit untuk menceritakan semua kebenaran mengenai kematian ayahnya waktu itu. Karena tidak mengucapkan apa-apa, Tian lalu pergi dari sana. Ia pun tiba-tiba berlari dan langsung menaiki bambu tersebut. Ia pun dengan mudahnya menaiki bambu itu, padahal semua orang tadi kesulitan untuk menaikinya. Rong-er menjadi sangat panik dan memintanya untuk segera turun, karena hal itu sangat berbahaya. Genny lalu melempar batu kerikil dan membuat Tian jatuh ke bawah. Mereka semua lalu menangkapnya dan memarahi tindakan Tian, terutama Rong-er yang menjewer telinganya. Ia juga marah kepada Goyu karena tidak becus menjaga Tian. Nona Goyu menjawab kalau tadi Genny yang membawa Tian. Mendengarkan hal tersebut, Rong-er langsung menyeret Genny untuk bicara empat mata. Di sana ia pun langsung menamparnya. Ia tahu kalau Genny hendak menceritakan semua kebenaran mengenai kematian Jingke kepada Tian. Ia tidak setuju kalau Genny melakukan hal tersebut karena ia takut Tian akan terbakar amarah dan kekuatannya kembali keluar. Genny menjawab bagaimanapun juga ia harus menceritakan yang sebenarnya kepada Tian. Rong-er lalu mengancamnya agar tidak melakukan hal itu. Di lain sisi, Tian seorang diri di sana dan kembali menaiki bambu tersebut. Sambil menghayal, semua orang menyoraki dan mendukungnya. Namun semuanya itu hanyalah hayalan semata. Ia pun dipinta turun oleh Genny. Di sini, Genny mau tidak mau melawan perintah Rong-er dengan mengatakan semua kebenaran mengenai kematian Jingke. Meskipun Jingke di saat dulu yang sengaja menusuk dirinya sendiri, namun semuanya itu tetap kesalahannya. Tian merasa puas karena Genny mau mengakui kesalahannya. Untuk saat ini, ia akan membiarkan Genny hidup. Namun suatu saat nanti, di saat ia sudah kuat, ia akan kembali mencarinya untuk membalaskan dendam atas kematian ayahnya tersebut. Tian lalu pergi dari sana, sedangkan Genny hanya terdiam. Di saat malam harinya, Rong-er
yang berlimpas dengan Geni sesaat menjadi terkejut karena Geni mengaku kalau ia telah menceritakan semua kebenaran itu kepada Tian. Tentu saja Rong-er menjadi sangat marah kepadanya. Di waktu bersamaan, Goyu menghampiri Tuan Jin. Di sini ia menanyakan siapa kedua orang tuanya dan meminta Tuan Jin untuk mengatakan yang sebenarnya. Karena selama ini Tuan Jin selalu tidak mau menjawab di saat Goyu bertanya mengenai orang tuanya. Namun tetap saja Tuan Jin tidak mau buka mulut dan selalu mengalihkan pembicaraan tersebut. Di sini Goyu sudah tahu yang sebenarnya, namun ia hanya ingin mendengarkan langsung dari mulut Tuan Jin dan mengakuinya sebagai anak. Tak lama kemudian, Rong-er beserta salah satu pasukan masuk ke dalam. Pasukan itu berkata kalau Fusu, putra mahkota, hendak bertemu dengannya esok hari. Tuan Jin menjawab, tidak perlu esok hari, malam ini saja mereka harus berangkat. Hal itu dilakukan oleh Tuan Jin untuk menghindari pertanyaan demi pertanyaan dari Goyu. Singkat cerita, di istana negara Qin, Hai dimarahi oleh sang raja karena ia gagal mendapatkan barang bukti kalau Tuan Jin mendirikan klan Mohis di kota Loyang, dan ia juga gagal menangkap Tuan Jin. Kegagalan itulah yang membuat Hai dimarahi. Alhasil ia pun gagal mendapatkan sebuah jasa. Ia lalu keluar sambil berteriak memanggil nama Bambang. Ia memarahi Bambang karena rencana yang mereka kerjakan membuat dirinya justru dimarahi oleh sang raja. Bambang mencoba menenangkannya dan berjanji akan menangkap Tuan Jin sekaligus anggota klan Mohis. Sesaat, Hai mengatakan kalau Tuan Jin berada di kota Mekanisme, namun ia tidak tahu di mana kota tersebut. Bambang lalu meminta waktu 1 minggu untuk mencari kota Mekanisme dan meminta Hai untuk tetap tenang. Setelah itu, Tuan Wei secara pribadi menemui Bambang. Di sana ia mengembalikan uang milik Bambang, dan saat ini ia tidak akan bekerja sama lagi dengannya untuk menangkap Tian, karena urusannya dengan Geni telah selesai.